Nilai dan norma. Nilai adalah suatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Nilai juga merupakan suatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Norma adalah aturan yang berlaku kehidupan masyarakat. Konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi juga memiliki fungsi dan tujuan dalam sebuah negara. Nah, langsung ke ciri-ciri norma dan ciri-ciri nilai. Nah, untuk ciri-ciri norma itu secara umumnya tidak tertulis, merupakan hasil dari kesepakatan, masyarakat merupakan pendukung yang menaatinya, dan terakhir yang melanggar norma sosial mendapatkan sanksi atau hukuman. Dan untuk ciri-ciri nilai, nilai tercipta secara sosial bukan bawaan lahir. Yang kedua, nilai memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap individu dan masyarakat. Dan yang ketiga, nilai berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi, kontak sosial, dan akulturasi. Dan yang terakhir, nilai melibatkan emosi dan perasaan. Next, ada ciri-ciri konstitusi. Yang pertama, bentuk negara kesatuan. Yang kedua, bentuk pemerintahan republik. Yang ketiga, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang keempat, sistem pemerintahan presidensial. Dan yang kelima, adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jenis-jenis nilai yang pertama ada nilai material. Nilai material adalah segala hal yang bermanfaat bagi jasmani manusia, seperti makanan dan pakaian. Yang kedua ada nilai vital, merupakan segala hal yang bisa digunakan manusia untuk melakukan kegiatan atau aktivitas, misalnya jaring untuk nelayan, payung ketika musim hujan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma agama, yaitu peraturan yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu peraturan yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan yang berasal dari pergaulan suatu masyarakat. Jenis-jenis konstitusi. Konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Memiliki arti seperti halnya dengan hukum tertulis yang termuat dalam undang-undang hukum tak tertulis yang berdasarkan atas adat kebiasaan. Selanjutnya fungsi. Fungsi dari nilai yang pertama untuk mengarahkan tingkah laku masyarakat agar lebih sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Yang kedua, sebagai petunjuk bagi masyarakat dalam melakukan tindakan dan berpikir. Yang ketiga, bisa dijadikan sebagai alat untuk menentukan kelas sosial. Yang kedua, fungsi dari norma. Yang pertama, sebagai aturan atau pedoman tingkah laku masyarakat yang sifatnya turun-menurun. Yang kedua, untuk mengontrol dan mengarahkan tingkah laku masyarakat. Dan yang ketiga, alat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan stabilitas di dalam masyarakat. Terakhir, fungsi dari konstitusi. Menentukan dan membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan tersebut harus memiliki batasan yang tegas agar penguasa tidak memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya. Dengan diterapkannya fungsi konstitusi tersebut, maka hak-hak warga negara dan HAM akan terjamin dan dilindungi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan konstitusi, tujuan nilai, dan tujuan norma. Konstitusi memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai ideal, seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, serta kemakmuran bersama. Nilai memiliki tujuan untuk mengatur dan membentuk sikap serta moralitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, norma memiliki tujuan supaya perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang sudah berlaku. Contoh dari konstitusi ialah Undang-Undang 1945. Contoh dari nilai, orang tua yang mengajarkan anaknya bersikap sopan santun. Dan contoh norma, berperilaku dan menggunakan bahasa yang sopan kepada orang yang lebih tua.